Cinta adalah tema universal yang merentang lintas budaya, agama, bahkan dimensi spiritual. Namun, dalam kepercayaan Jawa kuno, cinta tak hanya soal asmara antar dua insan. Cinta bisa menjadi ikatan rohani yang melampaui batas kelahiran dan kematian, menembus ruang waktu dan bersemi dalam berbagai bentuk kehidupan, dikenal sebagai tresno salawase atau cinta sepanjang masa. Inilah konsep cinta lintas inkarnasi yang dalam falsafah Jawa kuno dipandang sebagai bagian dari perjalanan jiwa dalam siklus kelahiran kembali atau reinkarnasi. Konsep ini erat kaitannya dengan ajaran kejawen dan spiritualitas Hindu-Buddha yang dulu mendasari kebudayaan Jawa sebelum masuknya Islam. Dalam konteks ini, cinta bukan hanya persoalan fisik dan emosi, tapi merupakan ikatan karma dan dharma, serta bagian dari laku jiwa dalam menyempurnakan dirinya. Sebelum Islam berkembang luas, masyarakat Jawa mengenal ajaran Hindu-Buddha yang memuat konsep samsara atau siklus kelahiran dan kematian, dan karma, yaitu hukum sebab akibat. Kepercayaan bahwa roh manusia akan terlahir kembali dalam wujud lain, baik sebagai manusia, hewan, ataupun makhluk lain, sangat hidup dalam budaya Jawa kuno. Bahkan ketika Islam masuk, sebagian elemen kejawen tetap mempertahankan unsur-unsur ini secara terselubung. Dalam filsafat Jawa, hidup dipandang sebagai perjalanan ruh untuk mencapai kesempurnaan atau manunggaling kawula lan Gusti, artinya penyatuan makhluk dengan Tuhan. Jiwa akan terus bereinkarnasi hingga bersih dari hawa nafsu dan menyatu dengan Sang Hyang Tunggal. Dalam perjalanan panjang tersebut, jiwa bisa bertemu kembali dengan jiwa lain yang dulu pernah bersinggungan dalam kehidupan sebelumnya, dan disinilah benih cinta lintas inkarnasi muncul. Bagi spiritualis Jawa, cinta sejati bukan hanya soal jodoh atau pasangan hidup, tetapi ikatan jiwa yang telah terbentuk jauh sebelum kelahiran sekarang. Orang Jawa menyebutnya dengan berbagai istilah seperti tresno sejati, yang artinya cinta sejati yang tidak dipengaruhi jasad, lalu sedulur sejiwa, yang artinya saudara jiwa yang mungkin jadi kekasih, teman, ataupun guru, lalu tali karma, yaitu ikatan akibat perbuatan di masa lalu yang mempertemukan kembali dua jiwa dalam kehidupan ini. Cinta seperti ini bisa muncul sebagai rasa deja vu, rasa kenal padahal baru ketemu, atau ketertarikan mendalam yang tidak bisa dijelaskan. Orang-orang Jawa menyebutnya sebagai wis wayahe ketemu maneh, yang artinya sudah waktunya bertemu kembali. Filsafat cinta lintas inkarnasi bukan sekedar ajaran abstrak, tapi juga tercermin dalam berbagai kisah, legenda, dan cerita rakyat Jawa. Beberapa di antaranya bahkan populer hingga kini karena mengandung unsur spiritual, cinta, dan reinkarnasi yang kuat. Yang pertama, Jayaprana dan Layonsari di daerah Bali dan Jawa. Meski lebih dikenal sebagai kisah Bali, Jayaprana dan Layonsari dipercaya berakar dari tradisi Jawa kuno. Mereka adalah pasangan kekasih yang dipisahkan oleh pengkhianatan, namun berikrar untuk bertemu kembali di kehidupan berikutnya. Kisah ini dipandang sebagai lambang cinta sejati yang tak mati oleh kematian. Kisah yang kedua antara Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Dikisahkan Roro Jonggrang menolak cinta Bandung Bondowoso. Ia memberi syarat membangun 1000 candi dalam 1 malam. Bandung hampir berhasil, namun digagalkan oleh tipu daya Roro Jonggrang. Akibat murka, ia mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca ke-1000. Dalam versi esoterik,
Kisah ini ditafsirkan sebagai cinta yang tertunda dan karma buruk yang harus ditebus dalam kehidupan berikutnya. Mereka dipercaya akan bertemu kembali dalam inkarnasi baru sebagai pasangan sejati. Kisah yang ketiga yaitu antara Ken Dedes dan Ken Arok. Cerita Ken Arok dan Ken Dedes bukan hanya kisah berdarah kerajaan Singosari. Dalam versi spiritual, Ken Dedes sendiri dipercaya sebagai titisan Dewi, sedangkan Ken Arok adalah manusia biasa yang digerakkan oleh karma dan takdir untuk menjadi suaminya. Beberapa kepercayaan Jawa menyebut bahwa hubungan mereka adalah pertemuan kembali dari jiwa yang telah berikatan di kehidupan lampau. Karma buruk dari hubungan mereka terus bergulir dalam bentuk konflik dan kelahiran kembali. Dalam praktik spiritual Jawa, cinta lintas kehidupan sering diekspresikan melalui tirakat, semedi, mimpi spiritual, dan penarikan sukma. Bahkan praktisi kejawen yang percaya bahwa pasangan sejatinya bisa dikenali lewat tanda-tanda berikut. Yang pertama, rasa kenal yang dalam tanpa alasan. Saat bertemu seseorang dan merasa sangat akrab atau tertarik tanpa sebab rasional, itu bisa menjadi tanda bahwa hubungan tersebut sudah terjalin sejak kehidupan sebelumnya. Yang kedua, bertemu dalam mimpi berulang kali. Seseorang yang sering muncul dalam mimpi dengan suasana emosional yang kuat, entah itu bahagia, rindu, ataupun sedih, bisa jadi adalah pasangan jiwa dari masa lalu. Yang ketiga, panggilan batin atau tarikan energi. Dalam kejawen, ada istilah tarikan sukma, yaitu rasa ditarik secara batin ke seseorang yang tak selalu dekat secara fisik. Tarikan ini sering muncul saat semedi atau puasa batin. Yang keempat, adanya tanda-tanda alam. Sebagian spiritualis Jawa percaya bahwa alam memberi petunjuk, seperti bertemu saat gerhana, bertemu di situs keramat, atau munculnya simbol tertentu saat bersama, seperti adanya burung, kupu-kupu, dan sebagainya. Dalam tradisi kejawen, ada pula laku-laku spiritual yang diyakini bisa membantu seseorang menemukan atau mengenali cinta sejatinya yang mungkin telah berpisah lintas zaman. Yang pertama, puasa Senin Kamis atau Mutih. Tujuannya menjernihkan batin dan memperkuat intuisi batin agar bisa menangkap sinyal cinta sejati yang mungkin tertutup oleh nafsu duniawi. Yang kedua, tirakat malam 1 Suro atau malam Jumat Kliwon. Waktu-waktu ini dipercaya membuka gerbang dimensi batin yang memungkinkan seseorang berkomunikasi dengan pasangan jiwanya lewat mimpi atau penglihatan batin. Lalu yang ketiga, mantra tunggak semi. Digunakan untuk menarik kembali cinta lama atau cinta sejati yang pernah ada di masa lalu agar bersemi kembali di kehidupan sekarang. Contoh mantra klasik ini harus dilakukan dengan bimbingan guru spiritual yang saya sebutkan kurang lebihnya: tunggak semi, kawit tresnaku kang mawi sukmamu, bali maring aku, awit wis wayahe. Ini bermakna batang cinta yang pernah tumbuh, kembalilah karena waktunya telah tiba. Dalam kepercayaan Jawa kuno, karma sangat menentukan apakah cinta lintas kehidupan akan kembali bersatu atau justru terhalang. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, karma baik. Cinta yang penuh keikhlasan dan pengorbanan akan mempertemukan dua jiwa kembali dalam kehidupan berikutnya sebagai suami istri, saudara, atau sahabat karib. Kemungkinan yang lain adalah karma buruk, yaitu cinta yang didasari pengkhianatan, dendam, atau nafsu bisa membuat dua jiwa saling membenci dari kehidupan berikutnya atau terus bertemu untuk menyelesaikan hutang batin.
Uniknya, dalam falsafah Jawa, cinta sejati tidak harus berakhir dengan kebersamaan fisik. Bahkan cinta yang agung kadang justru diuji dengan perpisahan duniawi demi tujuan spiritual yang lebih tinggi. Sebuah pepatah Jawa mengatakan, tresno sejati ora kudu kagungan, yang artinya cinta sejati tidak harus memiliki. Dalam kejawen, cinta sejati adalah bentuk tertinggi dari welas asih dan dharma. Kadang, cinta justru menjadi jalan untuk mencapai pencerahan dan pelepasan dari nafsu. Konsep cinta lintas inkarnasi dalam kepercayaan Jawa kuno adalah bagian dari warisan spiritual yang sangat kaya. Ia bukan sekedar romantisme atau mitos, tapi bagian dari kesadaran jiwa manusia bahwa hubungan kita dengan orang-orang di sekitar bukanlah kebetulan. Mereka bisa jadi adalah bagian dari kisah panjang jiwa yang terus mencari dan belajar dalam tiap kelahiran. Ketika cinta tak lagi terikat pada rupa, usia, kasta, ataupun status, maka ia menjadi bagian dari karma yang lembut, mengikat, membebaskan, dan menuntun manusia menuju keutuhan diri dan kebijaksanaan hidup.